Mas Tommy yang pagi ini menemani saya untuk membedah mengenai Nazarudin yang kini diam dan kira-kira kemana arah dari endgame dari kasus ini ya. Mas Tommy, kita selalu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dilontarkan berbagai pihak ya. Dengan kediaman Nazarudin, sebenarnya kasus ini masih bisa tetap maju kan? Tadi M. Yasin juga mengatakan kita bisa menggunakan bukti-bukti lain. Oh iya memang, kan apa yang namanya tersangka itu kan punya hak untuk diam. Ya kan, tetapi kan kasusnya bukan berarti kemudian sumber yang bisa diungkap oleh KPK berasal dari tersangkanya kan. Kan dalam proses hukum itu kan ya ada saksi, ada barang-barang bukti. Saksi-saksi begitu banyak. 4 orang supirnya Nazarudin itu kan juga orang yang bisa bercerita banyak. Kepada media sudah bisa mengungkapkan. Kalau kita dengar penjelasan mantan pengacaranya Mindo Rosalina Manulang, ya Kamarudin Simanjuntak, ya. Orang seperti Kamarudin pun sudah mampu melakukan pelacakan. Bagaimana korupsi yang dilakukan oleh Nazarudin, berapa besarnya, kemana mengalirnya, berapa nomor ceknya. Kan itu sebagai seorang investigator kan itu. Kalau kemudian KPK tidak mampu melakukan hal yang sama, ini kan jadi tanda tanya besar. Satu orang saja mampu, apalagi satu tim ya. Betul, karena itu kan tidak ada alasan bagi KPK tidak bisa mengungkap kasus ini. Iya. Yang jadi persoalan kan sekarang adalah bagaimana KPK fokus kepada kasus hukum. Karena kan kasusnya Nazarudin ini kan sejak awal ini kan adalah dugaan korupsi. Bahkan korupsinya itu adalah korupsinya APBN. Dan tugas dari KPK adalah bagaimana kemudian mencari bukti-bukti. KPK selama ini sudah mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan Nazarudin, nilai proyek dari APBN-nya itu adalah sekitar 6 triliun. Kalau kemudian KPK sudah berani mengeluarkan pernyataan nilai proyek yang dikorupsi Nazarudin mencapai 6 triliun, kan itu bisa, harusnya data pendukungnya sudah ada. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak bisa menindaklanjuti. Yang sekarang menjadi persoalan adalah bagaimana KPK fokus membawa kasus ini masuk dalam koridor hukum. Ya, dan saat ini Mas Tommy, perkembangannya apakah KPK sudah cukup fokus? Yang selama ini saya melihat bahwa KPK itu terbawa arus persoalan hukum ini menjadi persoalan politik. Kemudian dibiarkan ada intervensi. Mengapa itu terjadi? Karena due process of law, proses hukum itunya yang dijalankan tidak dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah yang selama ini berlaku, yang diatur dalam kitab undang hukum acara pidana. Pasal-pasal dalam KUHP itu sangat jelas itu, bahwa seorang yang tersangka melakukan tindakan kejahatan, bahkan apalagi ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, orang itu wajib didampingi oleh seorang pengacara. Ya, tapi kemarin surat kuasa dari Pak Uce Kaliges juga baru tertanggal 16 Agustus. Ya, itu kan yang jadi tanda tanya, itu yang harus dijelaskan. Sejak awal seseorang yang terkena kasus hukum, itu harus didampingi pengacara, Sheryl. Itu hak, dan itu haknya seorang yang tersangka. Tidak bisa orang itu kemudian nanti saja. Sejak awal dia harus ditanya, siapa pengacara Anda? Anda harus didampingi pengacara. Itu aturan yang baku kok. Kenapa itu tidak dilakukan itu? Ini yang saya katakan bahwa sudahlah, fokus kepada ini persoalan hukum. Jangan terbawa menjadi persoalan politik dan kemudian masuklah komplikasi politik seperti yang terjadi. Termasuk dengan kedatangan beberapa orang anggota Komisi 3 ke Makobrimob beberapa hari lalu, itu menurut Mas Tommy apakah juga akan bisa memperkeruh suasana dalam berjalannya proses hukum yang fokus? Itu yang saya katakan mengapa kemudian KPK membiarkan persoalan hukum itu dipengaruhi oleh persoalan politik. Kedatangan Komisi 3 ke Makobrimob kan muncul karena adanya dugaan atau kesan perlakuan yang tidak sesuai dengan KUHP tadi. Ya kan, bayangkan orang ditangkap dari hari Sabtu sampai tanggal 16 dia tidak didampingi oleh seorang pengacara, dan wajib anggota DPR kemudian wajar, kalau misalnya bukan wajib, wajar untuk kemudian mempertanyakan hal itu. Dan ketika kemudian KPK sendiri lebih defensif dan diam, disitulah kemudian manuver politik menjadi masuk. Kalau sejak awal, ya kan, ketika kedatangan Nazarudin, saya masih ingat pernyataan saya keluarkan adalah bahwa sejak ini seharusnya KPK lebih
terbuka dalam melakukan komunikasi dengan publik. Karena sekali lagi kasus ini kasus yang mendapat perhatian dari khalayak ramai. Karena itu bukan dibuka secara telanjang, tetapi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan rasa keingintahuan publik itu harus bisa dijawab oleh KPK. Ya, baik, tapi KPK kan tidak pernah melakukan itu. Baru kemarin memberikan jumpa pers sehingga terlalu banyak hal-hal persepsi-persepsi yang muncul dan akhirnya mendiskusikan KPK. Sayang sekali gitu. KPK kemudian dinilai tidak profesional. Mudah-mudahan dengan kejadian kemarin mereka bisa memperbaiki diri. Ya, karena kita juga masih harus tetap mendukung KPK secara institusinya ya. Ya, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan undang Anda di segmen berikutnya. Anda bisa menghubungi kami 021583022. Jangan kemana-mana, tetap di editorial Media Indonesia. Sahabat, saya benar-benar